minum dulu. Oke, selamat datang di channel aku, channel Cerita Dodo. Masih sama aku Dodo yang sering membahas tentang anxiety. Tapi sebenarnya niat awalnya aku buat YouTube, buat channel bukan untuk membahas tentang anxiety, tetapi untuk cover-cover lagu aku yang gak jelas, cover lagu sendiri atau bareng band gitu. Tapi karena aku juga punya pengalaman tentang anxiety, jadi niat awalnya memang pengen berbagi. Dan semoga kalian yang nonton video ini atau nonton video-video aku kemarin bisa mereda anxiety-nya. Tapi yang pengen aku bahas kali ini bukan anxiety, ya memang masih bersinggungan sih. Masih ada sedikit nyerempet, tapi yang pengen aku bahas kali ini adalah tentang trauma. Jadi yang pengen aku bahas kali ini adalah trauma experience atau trauma berdasarkan pengalaman. Untuk kalian yang punya trauma, boleh tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya aku pengen ngucapin makasih untuk kalian yang udah subscribe, yang udah cerita-cerita pengalaman tentang anxiety kalian di kolom komentar. Dan siapa tahu dengan kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, itu bisa menjadi obat bagi kita sendiri maupun untuk orang-orang yang membaca dan sedang merasakan anxiety tersebut. Jadi fokus aku kali ini pengen ngebahas tentang yang namanya trauma. Jadi apa itu trauma? Trauma adalah kondisi yang timbul akibat dari pengalaman atau peristiwa buruk yang dialami oleh seseorang seperti kecelakaan, kekerasan fisik atau bencana alam. Dan ini terjadinya pada masa lalu ya. Jadi kondisi ini bisa mempengaruhi mental dan emosi seseorang, terutama saat orang tadi mengingat peristiwa buruk tersebut. Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan trauma adalah suatu kondisi yang dialami seseorang di masa lalu yang berdampak di masa sekarang. Jadi trauma itu sebenarnya nggak bisa terjadi tiba-tiba. Kalau panik ya bisa tiba-tiba kan ada panic attack, tapi kan nggak ada yang namanya trauma attack. Jadi trauma ini sebenarnya berdasarkan pengalaman buruk aja sih yang terjadi masa lalu, pengalaman yang nggak mengenakan. Dan pasti setiap orang punyalah pengalaman yang nggak mengenakan. Yang membedakan apakah pengalaman yang buruk itu bisa membuat dia trauma atau biasa aja bagi dia. Kita bahas ya sedikit. Jadi yang pengen aku bahas kali ini adalah trauma experience atau trauma berdasarkan pengalaman. Jadi apa itu trauma berdasarkan pengalaman? Jadi trauma berdasarkan pengalaman itu adalah pengalaman yang menempatkan seseorang pada pengalaman gak enak, cerita-cerita gak enak, atau kayak ya pengalaman buruk di masa lalu lah. Kayak tadi aku bilang kecelakaan, kekerasan fisik atau bencana alam. Karena ini kan memang pengalaman ya. Trauma kan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan tiba-tiba aja, pasti pengalaman. Jadi fokus aku membahas trauma itu karena memang aku punya pengalaman tentang trauma. Sebenarnya trauma yang gue alami ini nggak gimana-gimana sih, levelnya biasa aja. Kayak mudah menghilangkannya, tapi aku memilih untuk nggak menghilangkannya. Jadi trauma aku yang pertama itu, bukan pertama ya, maksudnya trauma aku adalah trauma remeh yang sebenarnya bagi orang pun kayaknya biasa aja, tapi bagi aku cukup menakutkan dan kayaknya udahlah nggak usah diobati juga nggak apa-apa. Aku trauma makan ikan sebenarnya. Karena waktu kecil aku punya pengalaman gak mengenakan tentang makan ikan. Waktu kecil aku suka sama ikan. Maksudnya suka makan ikan ya. Suka makan ikan. Dan menu sehari-hari itu masih ikan. Tapi karena aku punya pengalaman buruk tentang ikan. Jadi aku sekarang kayak udahlah gak usah makan ikan. Mau makan ikan. Tapi ikan yang besar-besar bukan ikan yang kecil. Jadi waktu kecil itu aku pernah makan ikan dan ketelan tulangnya. Dan bagi aku itu cukup menyakitkan. Jadi kayak sekarang udahlah kalau bisa nggak makan ikan mending nggak usah makan. Jadi itulah trauma aku, trauma yang kayaknya udahlah nggak apa-apa kok nggak diobati karena kan masih banyak makanan lain yang bisa dimakan, nggak harus ikan. Nah, aku ada juga trauma tentang motor. Sebenarnya bukan aku sih yang mengalami. Waktu itu aku punya teman dekat waktu SMA. Tapi setelah lulus SMA tuh kami kayak ya udah biasa aja, nggak dekat lagi. Karena kan sibuk masing-masing kan, kuliah masing-masing, kerja juga masing-masing.
Jadi teman aku ini suatu hari kecelakaan ditabrak sama mobil dan kelindes juga sama mobil ya, jadi dia meninggal. Pada waktu itu aku cukup trauma sih menaiki berkendara motor agak trauma. Tapi nggak lama sih trauma itu waktu itu, cuma sekedar rasa takut ya, mungkin bukan trauma. Jadi kayak seminggu 2 minggu udah hilang sih, udah kayak biasa aja. Karena ya memang bukan aku sendiri mengalami. Mungkin waktu itu aku cuma takut aja sih. Takut karena dia kecelakaan, ingat-ingat dia, jadi kayak ada rasa gimana gitu. Dan itu bisa hilang sebenarnya, udah hilang sih sekarang. Kejadiannya juga udah 2 tahun lalu, udah aman kalau sekarang. Bicara tentang trauma bencana alam, aku juga punya pengalaman tentang trauma ini. Tapi bukan aku mengalami ya, yang mengalami itu teman aku waktu SMP, gak usah sebut namanya lah. Jadi waktu itu dia memang tinggal di daerah yang rawan banjir lah. Suatu hari entah kenapa tiba-tiba daerah banjir, dan ini banjirnya lumayan gede, lumayan besar. Jadi waktu itu dia tinggal berdua sama ibunya. Kejadiannya malam hari waktu itu. Dia nggak tahu kalau ibunya itu ternyata udah diselamatin sama tim SAR karena memang mereka terpisah. Nggak tahu gimana cerita mereka terpisah, tapi ternyata ibunya tadi udah diamankan sama tim SAR. Jadi dia tuh 1 malaman mencari ibunya. Nah, di situ dia mulai trauma tuh, ada pengalaman traumatis tersendiri lah. Jadi dia pagi-pagi datangin rumah aku, minta temenin nyari kos-kosan. Padahal dia punya rumah di situ, tapi dia minta temenin nyari kos-kosan untuk dia tinggal, untuk tidur kalau malam aja. Kalau pagi dia balik ke rumahnya. Jadi dia tinggal di kos-kosan kalau malam aja. Mulai maghrib dia udah di kos-kosan itulah sampai pagi. Segitunya trauma bisa membuat orang ketakutan. Jadi muncul pertanyaan, apakah trauma ini bisa dihilangkan? Jawabannya ya bisa aja, kenapa enggak? Jadi yang harus kita lakukan agar trauma kita hilang itu ya melawan rasa takut tadi. Kayak misalnya, aku kan dulu kan takut makan ikan kan. Ya sebenarnya kalau aku lawan itu dengan makan ikan lagi, ya kayaknya gak kenapa-napa sih. Tapi memang pilihanku nggak melawan, ya udah diam aja. Kayak menghindar aja gitu. Tapi cara terbaik untuk melawan trauma ya melawannya, gimana pun ceritanya. Karena kan nggak setiap saat kondisi itu terjadi. Kayak misalnya tadi bencana alam. Nggak setiap hari kan bencana alam terjadi. Tapi ya namanya orang udah takut, udah trauma, ya mau gimana? Susah juga ngilanginnya. Tapi kalau emang mau dihilangkan, ya bisa aja. Kayak misalnya orang takut ketinggian. Ya sebenarnya bisa diobati sih. Coba kalian naik ke tingkat berapa yang takut ketinggian. Coba kalian pikirkan, apa mungkin gedung itu tiba-tiba roboh atau gimana? Kayaknya enggak lah. Mungkin bisa terjadi, tapi itu kayaknya bukan hal yang semudah itu. Jadi ya kalau kalian pengen menghilangkan trauma, menghilangkan rasa takut, ya ketakutan harus dilawan, jangan didiamkan aja. Tapi kalau kayak traumanya itu nggak mengganggu, kayak tadi kayak aku cuma takut makan ikan, ya kayaknya nggak diobati juga nggak apa-apa sih, nggak usah dilawan, karena kan masih ada opsi yang lain. Tapi kalau kalian misalnya takut, misalnya ini kalian trauma naik pesawat, dan kalian diharuskan untuk naik pesawat setiap saat, kayak misalnya kalian harus bolak-balik kerja di luar kota naik pesawat, tapi kalian punya rasa trauma, ya itu kayak memang harus diobati sih, karena kan nggak ada opsi lain, nggak ada pilihan lain untuk kalian menyeberang pulau atau mungkin pergi ke pulau lain, jadi harus diobati. Jadi kali ini gitu aja ya, pengalaman cerita-cerita tentang trauma tadi, dan semoga isi video ini bermanfaat lah untuk kita ya, biarpun video nggak jelas nggak apa-apa lah ya, kita kan sama-sama sharing, sama-sama berbagi pengalaman. Dan kalau kalian punya pengalaman trauma, bolehlah ditulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini atau video ini berguna, bolehlah di subscribe, dibunyikan notifikasinya. Kalau nggak di subscribe juga nggak apa-apa sih, ditonton aja, tapi kalau bisa tolong subscribe. Itu aja dari aku, Dodo. Makasih semua yang udah nonton, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye semuanya.